Halo teman-teman, Bintang di sini. Ini cerita pendakianku di Gunung Sindoro. Oke, kita awal ceritanya dimulai dari rekan pendakian. Rekan pendakianku kali ini terdiri dari dua orang, yaitu kakakku sendiri yang bernama Ci Ajeng dan pacarnya yang bernama Mas Nopen. Jadi mereka tuh ngajak mendakinya itu tanggal 16 sampai 17 Agustus. Sebenarnya aku nggak mau kalau mendaki tanggal-tanggal segitu, karena pastinya gunung itu bakalan rame buat para pendaki yang mengejar 17 Agustusan di atas gunung. Tapi karena mereka itu orang kerja dan sibuk serta waktu liburnya terbatas, mau nggak mau aku harus ikut biar kita bisa mendaki bareng ke gunung. Setelah tanggal pendakiannya disetujui, yaitu tanggal 16 Agustus sampai 17 Agustus, kami pun memutuskan gunung yang bakal kita daki. Dan kami bertiga sepakat buat mutusin daki Gunung Sindoro melalui basecamp Kledung, dimana bisa dibilang basecamp ini merupakan salah satu basecamp favorit untuk mendaki Gunung Sumbing. Selain itu, pada tanggal 16 Agustus, kuota pendakian itu dibatasi oleh basecamp, yaitu hanya sekitar 1000 kuota pendaki. Dan untuk tanggal 15 sebelumnya itu udah ada sekitar 500 orang yang ditolak oleh pihak basecamp karena kuotanya tuh udah penuh banget. Singkat cerita, pada tanggal 16 Agustus jam 7 pagi kami berangkat dari Jogja menuju arah Temanggung, yaitu letak dari basecamp Kledung sendiri. Kami berangkat jam 7 pagi serta kami harus cepat-cepat nih, karena jam operasional bukanya basecamp itu jam 10. Kami harus cepat-cepat biar tidak kehabisan kuota pendakian, karena mengingat pada tanggal sebelumnya udah banyak banget yang ditolak sama pihak basecamp karena kuota pendakiannya udah terlalu penuh. Setelah 3 jam perjalanan dari arah Jogja menuju daerah Temanggung, akhirnya kami sampai di basecamp Kledung. Dan benar saja dugaan kami tentang basecamp yang udah terlalu penuh, dan itu ternyata benar. Padahal jam 10 pagi itu baru buka basecampnya untuk melayani registrasi para pendaki. Karena melihat antrian pendaki yang sudah terlalu banyak, kami pun langsung bergegas untuk melakukan registrasi agar kami kebagian kuota pendakian. Singkat cerita, kami menghabiskan waktu sekitar 2 jam hanya untuk melakukan registrasi, yang dimulai dari kita cek suhu, lalu ada pengecekan logistik dan perbekalan oleh pihak basecamp, dan yang terakhir baru kita mendapatkan registrasi. 2 jam hanya untuk melakukan registrasi, dan itu merupakan waktu yang menurutku cukup lama untuk registrasi pendakian ke gunung. Selain itu, buat teman-teman yang mau mendaki Gunung Sindoro melalui basecamp ini, perlu kalian ingat bahwa kalian harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pihak basecamp, seperti kalian harus membawa surat sehat dari kedokteran ataupun puskesmas, langsung kalian harus membawa jaket parasut, lalu menggunakan sepatu ataupun sendal gunung, dan tidak lupa kalian logistiknya jangan hanya membawa mie instan, kalian harus membawa perbekalan lainnya supaya kalian tidak ditolak oleh pihak basecamp. Setelah 2 jam melakukan registrasi di basecamp, akhirnya jam 1 siang kami mulai start pendakian menuju Gunung Sindoro. Ya, tentu saja kami akan menggunakan jasa ojek Gunung Sindoro yang sudah sangat-sangat terkenal di kalangan para pendaki Gunung Sindoro. Selain kami bisa menghemat waktu dan tenaga, setidaknya kami bisa membantu perekonomian warga sekitar lereng Gunung Sindoro dengan menggunakan jasa ojeknya. Dan ternyata rumor tentang ojek Gunung Sindoro yang terkenal dengan kata ekstrim dan mengerikannya itu ternyata semuanya benar, karena jalur yang harus kami lalui itu berupa jalan setapak yang terbuat dari bebatuan, dan beberapa kali kami harus melewati tebing-tebing curam dan tanjakan-tanjakan yang ekstrim. Dan selama perjalanan itu motornya selalu digaspol tanpa ada sedikit pun ngerem, dan itu membuat aku sedikit merasa ketakutan saat menaiki ojeknya. Pada rencana awalnya kami akan menggunakan jasa ojek Gunung Sindoro sampai di pos ojek ataupun pos 1,5. Tetapi sesampainya di pos 1, aku berkata kepada bapak ojeknya, "Pak, udah kami sampai sini aja." Kami berkata kayak gitu karena melihat trek menuju pos 1,5 itu menurutku cukup mengerikan, karena terbuat dari jalan tanah merah yang cukup licin, dan aku takut kalau di situ nanti kami bakalan jatuh karena treknya itu terus nanjak. Kami takut jatuh nanti malah nggak bisa mendaki karena kaki kami cedera. Buat teman-teman semua yang ingin menggunakan jasa ojek Gunung Sindoro, kalian cukup membayar biaya sekitar 20.000 dan kalian bakal diantarkan sampai di pos 1. Sedangkan untuk biaya
menuju pos 1,5 atau pos ojek, kalian cukup membayar biaya sekitar 25.000 saja. Dengan menggunakan jasa ojek Gunung Sindoro, kami bisa menghemat waktu yang cukup banyak, di mana waktu yang kami tempuh menggunakan ojek Gunung Sindoro dari base camp sampai pos 1 itu hanya sekitar 5 menit saja. Sedangkan buat teman-teman yang ingin berjalan kaki dari base camp sampai pos 1, kalian bisa menghabiskan waktu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Dan dari pos 1 kami melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju pos 2. Halo guys, kita udah sampai pos 1, naik ojek tadi. Sekarang kita lanjut ke pos 2. Ikuti terus. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2, kita sudah memasuki hutan pinus Gunung Sindoro nih. Selain itu, trek yang akan kita lewati berupa tanah merah yang cukup licin disertai bebatuan. Ya, bagiku trek seperti ini tidak terlalu sulit sih, walaupun dia terus menanjak, tapi setidaknya tidak ada medan yang bertingkat seperti anak tangga di Gunung Sumbing. Perjalanan di jalur ini kita harus ekstra hati-hati, di mana jalur ini masih merupakan jalur dari ojek Gunung Sindoro yang lalu lalang sampai di pos ojek, sehingga di jalur ini kita harus berjalan di pinggir sehingga kita tidak akan diserempet oleh ojek Gunung Sindoro, dan setidaknya kita memberikan jalan untuk para pengemudi ojek Gunung Sindoro untuk melewati medan yang cukup sulit. Setelah 45 menit berjalan, akhirnya kami sampai di pos ojek, di mana pos ojek ini merupakan titik terakhir dari penjemputan dan pengantaran para pendaki yang ingin mendaki di Gunung Sindoro. Sesampainya di pos ojek, kami tidak beristirahat dan kami langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Jalur pendakian dari pos ojek menuju pos 2 itu semakin mengecil, dan trek yang harus kita lalui masih hampir sama, yaitu berupa tanah merah yang terus menanjak. Tapi tenang, trek seperti ini bisa dibilang sebagai trek favoritku, karena walaupun menanjak, dia tidak akan membuat diriku merasakan kelelahan yang cukup berarti dan rasa sakit di bagian kaki kanan dan kaki kiriku seperti waktu aku mendaki Gunung Sumbing. Singkat cerita, setelah kami melewati trek yang cukup sempit, di mana kami harus membagi jalan untuk para pendaki yang lainnya, jam 2.30 akhirnya kami sampai di pos 2 nih, di mana di pos 2 ini terdapat warung yang bisa digunakan oleh para pendaki untuk sekedar membeli makanan, minuman, ataupun jajanan lainnya dan sembari melepas lelah. Setelah merasa cukup istirahat di pos 2, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3 nih, di mana kami harus cepat-cepat karena mengingat banyaknya para pendaki yang juga ingin mendaki Gunung Sumbing, di mana kami takut kalau kami tidak akan kebagian tempat untuk ngecamp nih karena banyaknya pendaki. Perjalanan menuju pos 3 kami masih harus melalui hutan Gunung Sindoro, di mana di beberapa titik kami harus menemui beberapa pohon yang tumbang dan melintang di jalur pendakian, yang membuat kami harus sedikit merangkak agar tas kami tidak nyangkut di pohonnya. Setelah berjalan cukup jauh dari pos 2, akhirnya jam 4 sore kami sampai di Watulongko, di mana bisa dibilang jika kami sampai di Watulongko, kami ini baru setengah jalan menuju pos 3. Di situ kami sedikit melepas lelah sembari berbincang-bincang dengan para pendaki lainnya. Setelah merasa cukup istirahat di Watulongko, akhirnya kami berangkat lagi menuju pos 3 nih, di mana semakin menuju arah pos 3, makin banyak pohon tumbang yang melintang di jalur pendakian, sehingga beberapa kali kami harus sedikit merendahkan tubuh ataupun merangkak agar tas kami tidak nyangkut di pohon. Karena jalur pendakian menuju arah pos 3 itu semakin sempit, di beberapa momen kami harus bergantian dengan para pendaki lainnya yang ingin turun menuju arah base camp. Karena jika kami ingin semuanya lewat bebarengan, tentu saja tidak cukup. Ya, beginilah kalau kita mendaki melalui jalur favorit dan mendaki di waktu libur, sudah pasti akan ramai banget. Mendekati pos 3, jalur pendakiannya sudah berubah nih teman-teman, di mana yang awalnya kita mendaki melalui jalur tanah merah yang cukup licin, kini berubah menjadi bebatuan yang bertingkat-tingkat. Ya, seperti kalian ketahui bahwa jalur seperti ini merupakan jalur yang tidak bersahabat bagiku. Karena jalur yang bertingkat seperti ini akan membuat beban kerja di kaki lebih ekstra karena harus mendaki lebih banyak, sehingga akan memberikan kelelahan ataupun rasa sakit yang cukup berarti bagiku. Setelah berjalan melewati tanjakan yang bertingkat-tingkat, akhirnya jam 5 sore kami sampai di pos 3. Dan benar saja dugaan kami tentang area camp yang sudah penuh, ternyata itu semuanya benar. Dan sesampainya kami di pos 3, hampir tidak ada lagi sisa space untuk kami mendirikan tenda.
Akhirnya kami menemukan satu space di pinggir jalur pendakian untuk mendirikan tenda. Di situ aku langsung menyuruh Ci Ajeng untuk menunggu di situ, dan sedangkan aku dengan Mas Open mencari tempat lain yang lebih layak untuk mendirikan tenda. Setidaknya kami mendapatkan tempat yang sedikit datar untuk mendirikan tenda agar kami lebih nyaman untuk beristirahat tidur di situ. Setelah cukup lama mencari area camp yang lebih layak untuk kami mendirikan tenda, akhirnya aku melihat satu rombongan pendaki yang sedang membereskan tendanya. Di situ aku langsung aja ngomong ke mereka, "Mas, mau ke hutan ya?" "Iya Mas," mereka bilangnya mereka mau ke hutan dan mau turun. Langsung saja aku meminta izin ke mereka untuk menempati bekas area mereka mendirikan tenda. Ya, nasib baik kami masih mendapatkan area untuk mendirikan tenda yang lebih layak. Jam 6 sore akhirnya kami selesai mendirikan tenda. Ya, hampir 1 jam kami hanya untuk mencari area camp dan mendirikan tenda. Oh iya, untuk kalian semua, pendakian kali ini menurutku tidak terlalu terasa memberatkan ataupun terasa menyakitkan, karena mungkin treknya yang lebih enak dibandingkan Gunung Sumbing dan dengan bantuan adanya ojek Gunung Sindoro. Dan bagiku suhu di pos 3 ini tidak terlalu dingin, padahal ketinggian di pos 3 ini sekitar 2100-an. Mungkin karena musim kemaraunya sudah mulai berganti dengan musim penghujan, sehingga suhunya sudah tidak terlalu dingin dibandingkan suhu waktu aku mendaki Gunung Sumbing. Setelah istirahat dan makan malam, akhirnya kami langsung memutuskan untuk beristirahat tidur nih, karena rencananya kami bakal summit attack itu pagi-pagi banget, karena jarak antara pos 3 sampai di puncak itu masih cukup jauh, dimana kami harus menempuh waktu sekitar 5 jam untuk sampai di puncak. Lur, sekarang udah jam setengah 8, kita udah makan, udah semuanya, tinggal istirahat tidur. Besok rencananya kita bakal summit jam 1 sampai jam setengah 2 lah, kita bakal summit. Dan ini masih rame banget nih. Ikuti terus. Malam terus berlalu, akhirnya jam 1 subuh alarmku pun berbunyi. Di situ kami langsung siap-siap menggunakan perlengkapan untuk melakukan summit attack, seperti menggunakan sarung tangan, menggunakan celana yang cukup panjang, kaos kaki yang double 2, langsung baju lapis serta jaket, dan tidak lupa kami membawa senter dan juga masker. Karena kami harus membawa masker, soalnya di atas itu karena kawah Gunung Sindoro itu masih aktif dan mengeluarkan bau belerang yang cukup menyengat kalau kalian berada di puncaknya. Lur, ini udah hampir jam 2, kita udah mulai summit attack. Cuacanya cukup dingin, tapi nggak sedingin di Sumbing. Ikuti terus. Setelah melakukan persiapan, jam 2 subuh kami pun melakukan summit attack nih, dimana awalnya aku kira jalur pendakian menuju puncak itu bakalan terasa mudah seperti jalur dari pos 1 menuju pos 3. Ternyata semua ekspektasiku itu hancur karena melihat trek pendakian yang cukup ekstrim, dimana kami harus melewati tanjakan terus disertai dengan bebatuan curam yang bertingkat. Ya, seperti kalian tahu, ini merupakan jalur yang tidak bersahabat bagi tubuhku, karena jalur seperti ini akan membuat beban kerja kaki itu semakin bertambah lebih banyak, sehingga membuat rasa sakit yang cukup menyakitkan di bagian kaki kanan dan kaki kiriku. Ditambah lagi kami melakukan pendakian dini hari nih, dimana di situ suhu cukup dingin serta kadar oksigen di situ cukup rendah, karena di jalur pendakian di dini hari itu tumbuh-tumbuhan itu belum mengeluarkan oksigen, dimana mereka masih mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Di beberapa momen Ci Ajeng harus berhenti nih karena dia merasakan rasa sakit di bagian dadanya. Mungkin karena dia belum beradaptasi dengan keadaan lingkungan sekitarnya yang cukup dingin dan kadar oksigen yang cukup rendah. Di situ kami harus berhenti, ya kami tidak mau mengambil resiko. Yang penting kami bisa sampai puncak dan bisa sampai base camp kembali dengan keadaan selamat. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya jam 4.30 kami sampai di pos 4 nih, dimana pos 4 ini bernama Pos Batu Tata. Pos Batu Tata sendiri merupakan salah satu pos favorit untuk para pendaki melakukan pengambilan foto ataupun pengambilan video. Selain itu, pos 4 juga sebagai salah satu alternatif puncak untuk para pendaki yang tidak kuat lagi melakukan pendakian menuju arah puncak. Pada saat itu dari pos 4 kami bisa melihat sorotan cahaya dari headlamp para pendaki yang melakukan pendakian di Gunung Sumbing nih. Bagiku ini merupakan momen yang langka karena aku bisa melihat para pendaki Gunung Sumbing yang melakukan summit attack menuju puncak sejatinya.
Setelah istirahat cukup lama di pos 4 dan menikmati keindahan Gunung Sumbing di dini hari, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Sindoro. Waktu terus berjalan, matahari mulai menampakkan dirinya. Di situ kami bisa melihat kegagahan Gunung Sumbing disertai dengan iringan dari mentari pagi. Kami terus berjalan menuju puncak Gunung Sindoro nih. Suasana yang awalnya hangat dan cerah berubah seketika ketika kabut menerpa. Suhu mulai turun, langsung kabut mulai menutupi jarak pandang kami. Puncak yang awalnya kelihatan langsung ketutup oleh kabut. Di situ juga tangan kami itu udah merasakan kedinginan dan hampir seperti beku, tetapi kami masih bisa merasakan tangan kami waktu memegang sesuatu. Walaupun kami sebenarnya udah memakai sarung tangan yang cukup tebal waktu saat melakukan pendakian. Jalur pendakian dari pos 4 menuju puncak itu treknya didominasi oleh bebatuan, di mana bebatuannya ini mudah lepas, sehingga kami harus berhati-hati melakukan pendakian menuju puncak Gunung Sindoro. Di perjalanan ini juga aku dan Mas Nopen sudah mulai merasakan rasa sakit di bagian kaki kami, di bagian kaki kananku dan kaki kiriku. Dan Mas Nopen juga demikian, dan kami harus berjalan pelan-pelan untuk mencapai puncak Gunung Sindoro. Setelah melewati jalur pendakian yang cukup menyulitkan bagi aku dan Mas Nopen, akhirnya jam 7 pagi kami sampai di puncak Gunung Sindoro. Oh iya, teman-teman masih ingat kan tentang masker yang kami bawa? Tentu saja kami harus menggunakan masker pada saat itu, karena bau belerang yang cukup menyengat di puncak Gunung Sindoro. Karena di kawah Gunung Sindoro sendiri ada sekitar 3 spot belerang yang mengeluarkan bau yang cukup menyengat buat para pendaki. Di puncak Gunung Sindoro kami tidak terlalu lama menghabiskan waktu di sana karena bau belerang yang cukup menyengat. Setelah kami mengambil foto dan beberapa video, sekitar 10 menit kami berada di atas, akhirnya kami pun turun ke bawah karena kami sudah tidak mau lagi menghirup bau belerang yang cukup menyengat pada saat itu. Di jalur turun menuju arah pos 4, kami bisa melihat gagahnya Gunung Sumbing disertai dengan lautan awan yang cukup cantik pada saat itu. Di beberapa momen, Gunung Merapi, Merbabu, Lawu, Ungaran tidak segan-segan menampakkan kegagahannya dari kejauhan. Sayang sekali pada saat itu kami tidak bisa lama-lama berada di situ karena di puncak itu suhunya cukup dingin disertai dengan terpaan angin yang cukup kencang yang langsung menyentuh tubuh kami, sehingga kami tidak boleh lama-lama di situ ataupun berhenti cukup lama di situ karena kami menghindari terkena hipotermi. Perjalanan turun menuju arah pos 4 terasa sangat berat bagi aku dan Mas Nopen karena pada saat itu kaki kami sudah terasa sangat-sangat sakit dan terasa sangat-sangat nyeri. Di beberapa momen kami harus berhenti sejenak untuk melemaskan otot dan menggunakan pereda nyeri, krim otot, dan koyo. Dan ternyata Ciajeng yang dari awal pendakian dimulai dari pos 1 sampai puncak dan turun, ternyata saat itu belum merasakan kesakitan yang cukup berarti di kakinya. Ya, mau bagaimana, setiap orang itu memiliki perbedaan fisik yang berbeda-beda. Yang penting saat melakukan pendakian kita tidak boleh memaksakan fisik, karena jika kita memaksakan fisik kita sendiri bisa jadi terjadi kefatalan bagi diri kita. Di tengah perjalanan menuju arah pos 3, kami bertemu dengan tim SAR, di mana info yang kami dapat dari tim SAR, mereka akan mengevakuasi pendaki yang mengalami kram perut nih. Itulah teman-teman pentingnya kita melakukan persiapan sebelum mendaki, di mana kram perut ini sendiri bisa terjadi karena dehidrasi ataupun kurangnya asupan makanan. Setidaknya buat teman-teman yang ingin melakukan pendakian, pikirkanlah tentang kejadian terburuk yang akan kita alami selama pendakian. Itulah perlunya pendaki untuk melakukan persiapan yang matang sebelum melakukan pendakiannya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya jam 12 siang kami pun sampai di pos 3 nih, sampai di tenda. Sesampainya di tenda, kami langsung memasak makanan dan makan siang. Setelah istirahat dan makan siang, kami langsung melakukan berkemas-kemas. Dan jam 2.30 akhirnya kami melakukan turun gunung ataupun menuju base camp. Di perjalanan turun tentu saja kami banyak berhenti karena kaki kami sudah terasa sakit, sehingga kami harus berjalan perlahan-lahan dan pelan-pelan saja. Yang penting kami bisa sampai base camp dengan selamat. Selain itu kami juga harus berhenti karena kami membiarkan para pendaki yang di belakang kami untuk mendahului kami. Karena jika kami berada di depan mereka, tentu saja mereka akan berjalan lambat seperti kami. Masih ingat dengan Ciajeng yang tidak merasakan sakit di kakinya? Akhirnya di perjalanan turun kali ini dia sudah merasakan sakit di bagian kakinya. Ya, sudah lengkap, kami bertiga merasakan sakit di bagian kaki kami. Tentu saja kami berjalan dengan lambat. Ya, tidak apa-apa kami berjalan dengan lambat, yang penting kami selamat sampai base camp dan bisa sampai rumah dengan keadaan selamat tanpa cedera fisik yang berarti.
Setelah berjalan dengan tempo yang sangat-sangat lambat, akhirnya jam 5 sore kami bisa sampai di base camp dengan keadaan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sesampainya di base camp, kami langsung melakukan check out dan pengecekan sampah. Oh iya, buat teman-teman yang ingin mendaki Gunung Sindoro melalui base camp ini, pastiin kalau kalian turun dari gunung, sampah kalian yang kalian bawa harus lengkap. Karena jika sampah kalian tidak lengkap sesuai dengan list, bisa jadi kalian bakal didenda, dimana satu sampah itu sekitar 1 jutaan. So, jadi pastikan kalian membawa sampah kalian turun ya. Oke teman-teman, gitu aja cerita pendakianku di Gunung Sindoro kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, share, dan juga komen di bawah ya. Terima kasih semuanya, dadah.